Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Indah Sri Sulanjari di Indah Math Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang soal cerita, barisan, dan deret geometri. Nah, seperti apa pembahasannya? Kita lihat contoh soal berikut ini. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Kemudian bola tersebut memantul kembali setinggi 3 meter dan seterusnya. Setiap kali menyentuh lantai, bola tersebut akan memantul setinggi 3/4 kali ketinggian sebelumnya. Tentukan panjang lintasan yang terbentuk sampai bola menyentuh lantai untuk yang ketiga kalinya. Nah, kita bisa gambarkan ilustrasinya seperti ini ya. Jadi, kalau misalkan di sini katakanlah dari ketinggian 4 meter. Ini 4 meter ya. 4 meter ada sebuah bola yang dijatuhkan. Nah, dia akan memantul. Ya, memantul ini menyentuh lantai, dia memantul lagi. Nah, memantul lagi sampai yang ditanyakan menyentuh lantai sebanyak 3 kali. Berarti ini 1, 2, 3. Nah, setiap dia memantul kembali itu ketinggiannya adalah 3/4 dari ketinggian sebelumnya. Ya, katakanlah kalau kita ditanyakan berapa panjang lintasan yang terbentuk ya, berarti dari sini kan, dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa ini ada yang namanya lintasannya turun ya, berarti turun, ini ada 3, kemudian ke sini naik. Nah, ini naik ada 2 ya. Jadi, kalau bisa kita lihat di sini panjangnya untuk yang naik dan turun ini sama kan? Nah, ini sama. Nah, sehingga nanti kita bisa jumlahkan ini naik dan turun ini berarti sebanyak 2 kali, tinggal ditambah dengan ini ya, yang turun 1 kali. Kalau kita kita rincikan gitu ya, seperti ini. Yang pertama berarti ini 4 ya, karena tinggi ini kan sama ya dengan ini, ketika dipantulkan itu pasti mantul di lantai, tingginya sama, berarti 4. Kemudian berikutnya di sini 3 ya. 3 ini sebenarnya juga berasal dari 3/4. Jadi 3/4 dari ketinggian sebelumnya yaitu 4. Nah, 3/4 kali 4 ini 3. Nah, ini jadi sebenarnya 3/4 kali 4. Nah, gitu ya. Kemudian dia memantul 3/4 kalinya lagi dari ini gitu ya. Berarti 3/4 kali yang ini. 3/4 dari 4 dan seterusnya ya. Nah, kita bisa lihat di sini berarti yang pertama adalah 4, kemudian ini 3 ya, 3, lalu ini adalah 9/4 dan seterusnya. Maka ini membentuk deret geometri ya, atau barisan geometri yang mana R-nya itu adalah 3/4 ya. Jadi R-nya adalah 3/4. Nah, karena lintasan turun dan naik di 2 ini, 2 yang berurutan ini sama, maka kita bisa tentukan nanti salah satu saja dihitung, tinggal 2 kalinya ya. Katakanlah untuk lintasan turun, yaitu sama saja dengan lintasan naik, berarti 2 suku ya, ini 2 suku S2 gitu ya, sama dengan, nah kita ingat rumus untuk SN pada deret geometri, yaitu SN sama dengan A kali, karena R-nya adalah 3/4 kurang dari 1, maka pakai rumus yang ini ya, 1 min R pangkat N per 1 min R. Berarti kalau SN-nya 2 ya, S2 itu berarti A. Nah, A-nya kita ambil yang dari sini, karena ini nanti dari sini tinggal kita jumlahkan dengan 4, karena yang sama ini ya, kita mau mengalihkan 2 kali saja biar kerjanya sekali kerja gitu ya. Jadi A-nya adalah 3, kita ambil dari sini nanti 2 kali hitungnya. Nah, dari sini A-nya adalah 2 gitu ya, kali 1 min R-nya adalah 3/4 pangkat N-nya adalah 2 gitu ya. Kemudian dibagi dengan 1 dikurang 3/4. Nah, ini hasilnya adalah 3 dikali 1 dikurang 3/4 kuadrat, berarti 9/4 ya, dibagi dengan 1 dikurang 3/4, yaitu 1/4. Nah, sehingga bisa kita kalikan 3, 1 dikurang 9/4 ya. Maaf, 4 kuadrat 16 ya, ini 1 dikurang 9/16. Kita hapus dulu di sini. Nah, 16 ya. Karena 4 kuadrat, 1 dikurang 9/16 berarti
ini 1 kan sama dengan 16/16 ya. Jadi 16 dikurang 9 adalah 7/16. Karena dibagi 1/4 itu sama aja dengan kali 4/1 atau kali 4 ya. Sehingga di sini bisa kita hitung 16 dengan 4 ini bisa kita bagi ya. Ini 1, ini 4. Nih, nah ini tinggal 4. Jadi 3 kali 7 adalah 21/4 atau 51/4. Nah, ini untuk panjang bisa turun aja atau naik saja ya, lintasan yang turun saja atau naik saja. Karena ini turun dan naik berarti 2 kalinya ya, 2 kalinya. Karena nanti ditanya total panjang lintasan, berarti nanti tinggal kita tambahkan dengan yang ini. Ini adalah yang 4 tadi. Jadi panjang lintasan gitu ya. Panjang lintasan semuanya itu berarti sama dengan 4 ya, ini 4 ditambah 2 kali dari ini, dari 51/4 ya. 51/4 itu atau 21/4 aja kita tulisnya ya, 21/4 ya. Oke, 2 kali 21/4. Nah, ini kan bisa kita bagi ya, ini 2, jadi 21 bagi 2 itu 10,5 ya. 10 1/2 ditambah 4, jadi 4 ditambah 10 1/2 artinya sama dengan 14 1/2 atau 14,5 meter gitu. Nah, ini adalah jawabannya. Begitu ya cara menentukan panjang lintasan ya. Oke, bisa dipahami. Kemudian kita coba untuk contoh soal berikutnya. Nah, untuk contoh soal yang kedua, di sini diketahui bahwa modal sebesar 2 juta rupiah disimpan di bank dengan suku bunga majemuk 2% per tahun. Besar modal pada akhir tahun kedua, ini bisa kita hitung dengan mengikuti rumus yang ada, yaitu menentukan modal akhir ya, di mana MN itu sama dengan M0 kali 1 plus I pangkat N. Ya, di mana modal M0 itu adalah modal awal, berarti di sini ketahui M0-nya adalah 2 juta ya, 2 juta. Kemudian I-nya itu suku bunga adalah 2% ya, 2% itu berarti 0,02 ya. Dan besar modal pada akhir tahun kedua berarti N-nya sama dengan 2 ya, N-nya sama dengan 2, maka yang ditanya adalah M2 ya. Kita tinggal masukkan saja, berarti sama dengan 2 juta ya, 2 juta dikali 1 plus 0,02 pangkat 2 ya, berarti sama dengan 2 juta dikali 1,02 pangkat 2. Nah, 1,02 pangkat 2 itu berarti 1,02 kali 1,02 ya, berarti 2 juta kali 1,0404 ya. Maka kalau kita kalikan dengan 2 juta itu berarti 2 juta ini 0,80800 ya. Nah, jadi ini hasilnya, maka jadi modal pada akhir tahun kedua gitu ya, modal pada akhir tahun kedua itu adalah 2.080.800 rupiah. Nah, ini ya cara menentukan modal akhir pada tahun sekian gitu ya. Nah, berikutnya untuk contoh yang ketiga ya. Untuk contoh yang ketiga, di sini pada tahun 2013 Pak Ahmad membeli sebuah rumah yang harganya 320 juta rupiah. Jika harga jual rumah tersebut mengalami kenaikan 20% dari tahun sebelumnya, maka harga rumah Pak Ahmad pada tahun 2019 sebesar, nah kita bisa ilustrasikan seperti ini. Misalkan di tahun 2013 berarti harganya 320 juta ya, kemudian mengalami kenaikan harga kan berarti ketika dijual lagi itu harganya menjadi 320 juta gitu ya, ditambah dengan kenaikannya 20%. 20% itu 0,2 kali ini kan, kali harga awal 320 juta ya.
dan seterusnya. Nanti sama saja, ini juga 0,2 kali ini lagi. Ini kalau bisa kita sederhanakan berarti kan sama dengan 320 juta. Ini sama ya, berarti 320 juta kali 1 plus 0,2 gitu ya. Nah ini nanti juga sama, berarti 1 plus 0,2 kali ini. Berarti nanti 1,02-nya kan sebanyak 2 yang di sini ya. Berarti 320 juta kali 1,02, langsung aja ya. 1 ditambah 0,2, 1,2, maaf, 1,2 pangkat 2. Dan seterusnya, ini berarti 320 juta kali 1,2 pangkat 3. Nah, artinya berarti di sini kita punya A-nya itu 320 juta, ya kan? Kemudian R-nya, nah R-nya ini berarti 1,2. 1,2 ya. 1,2, maka kalau ditanya harga rumah pada tahun 2019. Pada tahun 2019, karena awalnya 2013, berarti N-nya sebanyak berapa tahun? Kita hitung saja. 2013, 1 ya, 2014, 15, 16, 17, 18, 19. Berarti ada 7. N-nya 7, maka harga pada tahun 2019 itu berarti U7. Nah, U7 sama dengan A kali R pangkat N minus 1 ya, rumusnya kan untuk suku ke N pada deret geometri ya. Kalau ini U7 berarti ini langsung masukkan aja ya, ini UN ya. Ini UN. Nah, ini UN, maka U7 yang ditanya U7 itu berarti A kali R pangkat 6. Nah, tinggal masukkan saja. A-nya adalah 320 juta kali R-nya adalah 1,2. Karena di sini sudah ada pilihan gandanya, 1,2 itu kalau dijadikan pecahan biasa kan berarti 12/10 atau bagi 2 ya masing-masing, jadi 6/5. Berarti 320 kali 6/5 pangkat 6 juta. Nah, udah. Ini hasilnya, berarti yang kita pilih adalah yang D ya. Nah, ini jawabannya. Berarti 320 kali 6/5 pangkat 6. Oke. Cukup ya 3 contoh soal saja, mengingat waktunya. Silahkan cari soal-soal sendiri yang berkaitan dengan deret dan barisan ya, barisan dan deret geometri. Dicoba untuk menyelesaikan soal-soal ceritanya. Mudah-mudahan dari 3 soal ini bisa menambah pemahaman teman-teman semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.